Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya pernah ke Sungai Langit, saya bilang saya bukan binaan saya. Kenapa milih saya? Karena permintaan guru-guru, pengen reunian lah. Bapak Ibu terima kasih. Saya lama sudah meninggalkan dunia persilatan ya. Oke, saya tawarkan dulu Bapak dan Ibu untuk deadline sudah ada bayangan. Coba kita lihat pertanyaan dulu ya. Kalau kita mau acara besar, pasti kita persiapan dulu. Pertama, apa yang harus kita siapkan? Sama dengan kita menghadapi materi kita pada hari ini. Ya. Pembelajaran mendalam, pembelajaran dengan kesadaran, pembelajaran bermakna, pembelajaran menyenangkan. Ada nggak yang baru? Kan nggak ada yang baru. Jadi saya nggak usah nyampaikan Bapak Ibu. Artinya Pak Menteri ini hanya ganti baju Bapak Ibu. Sebenarnya sama aja Bapak Ibu ya. Pembelajaran bermakna, kurikulum merdeka kan sudah kita berusaha melibatkan anak di dalam kegiatan. Itu bermaknanya ketika kita melibatkan anak masuk di dalamnya. Apakah 7 kebiasaan anak sudah disampaikan? Nah ya sudah disampaikan. Ya bagus ya. Nah paling tidak akan disampaikan seperti itu. Dia sudah bisa membuat penampilannya. Dia merekam langsung, itu terpatri mendalam di dalam pengalaman hidupnya. Kadang saya dapat sampai belasan juta katanya karena nulis, tapi terus tidak boleh berhenti nulis cerpennya. Si suaranya dibayar, apalagi menulisnya luar biasa. Itu namanya deep learning. Dalam proses pembelajaran dia akan mengingatnya di dalam memorinya dan ditarik kepada kehidupan nyata. Kira-kira dapat pencerahan? Dapat pencerahan? Oke, terima kasih kalau dapat pencerahan. Balik lagi kita lah. Kemana lagi ini? Praktek? Di kelas 9 semester genap, jadi alokasi waktunya 5 kali 40, jadi ada 2 kali pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelumnya mohon maaf, saya pakai metode ceramah aja nih. Jadi karena dari tadi sudah pakai PPT, jadi dari pengalaman saya, kalau PPT rata-rata teman-teman nanti ya hanya fokus untuk minta filenya aja kan gitu. Jadi beberapa kali jadi pembicara terakhir-akhir ini lebih banyak pakai metode ceramah saja dan nanti ada diskusi gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mencatat kalau sekiranya perlu. Mungkin Bapak Ibu saya mau tanya dulu ke jenengan semua. Pertanyaan yang sama sering yang saya tanyakan ke audien yang biasanya ikut di materi saya. Saya ingin tahu dari teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, kira-kira dulu waktu lahir siapa yang ingat pernah minta jadi apa gitu? Nggak ada ya, nggak ada kan? Saya pun sama. Begitupun juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah itu makanya salah satu berkahnya adalah saya bisa di sini di hadapan Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi SLB 1 Pangkalambun jadi sekolah khusus negeri 1 Pangkalambun, SLB 2 menjadi sekolah khusus negeri 2 Pangkalambun. Jadi Bapak Ibu, saya lanjutkan ya, karena kita tidak bisa memilih, berarti kan sama dengan anak-anak yang lahir dalam keadaan berkebutuhan khusus kan sama kan? Karena kalau mereka bisa minta juga pasti minta minimal sama dengan kita, minimal. Menjadi kewajiban kita bersama sebagai seorang pendidik yang kebetulan ditakdirkan sebagai seorang pendidik untuk bagaimana kita melayani semua anak ABK itu normal secara kecerdasan kecuali tunagrahita. Kalau saya sebutkan satu-satu karakter nanti banyak, ada tunalaras, ada autis, ada cerdas istimewa, berbakat istimewa, dan seterusnya. Yang jadi masalah adalah
bagaimana kita bisa handle mereka dengan baik supaya potensinya bisa maksimal. Itu pertama, ya. Yang kedua, umur seksualitas anak ABK sejajar dengan umur tanggal. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi misalkan kalau anak normal umur 13 tahun puber, ABK juga sama, puber juga. Jadi kalau yang cewek menstruasi, anak autis yang tidak tahu apa-apa juga menstruasi juga, sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak ABK adalah objek, Bapak Ibu. Maksudnya adalah anak ABK apapun jenisnya, dia hanya akan jadi seperti apa yang kita mau dan orang tuanya mau. Jadi apapun bakatnya, apapun ketunaannya, apapun kekurangannya, kalau tidak ada campur tangan dari gurunya dan orang tuanya, maka tidak akan jadi apa-apa. Ada satu anak di tempat saya, namanya Andika. Dia punya bakat melukis bagus banget. Juara 1 provinsi, juara 2 nasional SD melukis, kemudian terakhir juara 4 nasional melukis. Ada satu kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak ABK di semua jenjang, tidak ada terkecuali. Misalkan dia di 50-70, kemudian dia SMA juga dibantu gitu, lulus. Dia daftar di CDI misalkan dia di pabriknya, bisa jadi dia jadi mandor. Tapi kalau dengan hambat tidak naik kelas, kelewat masa umurnya, selesai. Jadi pilihan saja. Tapi hal yang paling baik untuk di inklusi adalah itu tadi. Apapun kondisi ABK-nya, asal dia ijazah umum, dia masih punya peluang besar untuk kerja di umum. Tapi kalau di SLB, Bapak Ibu, sudah ngeri, saya udah pengalaman saya. Semoga bisa sedikit mencerahkan Bapak Ibu, semoga kemudian bisa memberi motivasi Bapak Ibu untuk bagaimana nanti handle anak-anak ABK berikutnya supaya bisa lebih baik saja. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi mari kita berjuang untuk anak-anak yang memang tidak pernah memilih untuk jadi anak ABK. Kira-kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.